Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini merupakan hari Jumat terakhir di tahun 2022. Insya Allah jika tidak ada aral melintang, tidak ada peristiwa kiamat, apakah kiamat kubro ataupun kiamat sugro bagi kita sekalian, maka insya Allah kita akan bersama-sama memasuki tahun baru 2023. Khotib tidak ingin membahas tentang masalah apakah tahun baru Syamsiah ini diakui atau tidak, tapi khotib ingin mengajak kepada hadirin sekalian, dengan adanya momentum pergantian tahun, pergantian bulan, bahkan setiap pergantian waktu, setiap detik mari kita senantiasa terus meningkatkan kadar keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena momentum itu kadangkala kita tidak akan tahu apakah nanti di masa yang akan datang kita akan mengalami atau tidak. Oleh karena itu, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Senyampang sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kalau kita mengacu kepada kebiasaan para salafus saleh, bahkan generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau melakukan satu aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan beliau. Kebiasaan apa itu yang beliau lakukan? Yakni senantiasa sering melakukan muhasabah. Momentum akhir tahun, mari kita jadikan sebagai sarana untuk muhasabah bersama. Bagaimana mungkin kita akan melakukan satu kebaikan-kebaikan yang lebih banyak di masa mendatang kalau kita tidak pernah melakukan evaluasi diri, tidak pernah melakukan apa yang sudah seharusnya kita renungkan. Kira-kira target-target masa lampau kita sudah terlampaui atau belum? Sudah terlaksanakan atau belum? Muhasabah itu sangat bermanfaat dalam rangka untuk merecharge keimanan kita, merecharge semangat kita untuk beramal soleh. Senyampang kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada beberapa hal yang itu menjadikan kenapa muhasabah itu penting bagi kita. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa muhasabah itu merupakan matlabun syar'iyyun. Muhasabah itu merupakan tuntutan syar'iyyah. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam ayat yang saya kutip di awal tadi, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, ayat ini ditujukan khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak diperintahkan.
Oleh karena itu, kalau kita ingin dianggap oleh Allah sebagai orang yang beriman, maka berarti hukumnya adalah wajib. Apa itu? Pertama adalah ittaqullah. Ayat ini diapit dengan perintah ketakwaan kepada Allah, menandakan, menurut para mufassir, saking pentingnya perintah itu. Apa itu? Wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat. Maka perhatikanlah apa yang telah kau lakukan untuk hari esok. Artinya apa? Kita disuruh untuk melakukan muhasabah, evaluasi. Sudah persiapan apa belum? Berkali-kali khotib mengatakan bahwasannya kita hidup di dunia ini hanya sekedar berada di rest area. Tidak lama. Di dalam sebuah perjalanan yang panjang kita akan meniti satu jalan yang tidak menentu. Entah nanti endingnya di surga atau di neraka. Oleh karena itu, mumpung kita masih berada di rest area, mari kita perbanyak perbekalan kita. Tidak mungkin orang yang akan sukses di dalam perjalanan jauh itu tanpa ada perbekalan. Dan sebaik-baik perbekalan itu adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka pantaslah kalau ayat ini dikutip dengan dua perintah ketakwaan. Muhasabah. Hal ini kalau dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ulama mufassir, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad itu katanya adalah apa yang sudah kamu lakukan tentang amal soleh dan dalam rangka untuk merencanakan apa yang akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau mengatakan bahwasanya hisab, timbang, ada perhitungan dan sebagainya. Hari ini itu adalah lebih mudah dibandingkan nanti pada saat kita menghadap kepada Rabb-Nya. Oleh karena itu, kebiasaan muhasabah itu harus kita jalankan bersama-sama. Karena kata beliau, barang siapa yang membiasakan dirinya untuk muhasabah pada saat di dunia, insya Allah dia akan dimeringankan hisabnya nanti kala di yaumil akhir. Innama yakhfal hisab yaumil qiyamah ala man hasabu nafsuhu fid dunya. Bahwa hisab kiamat itu akan ringan bagi siapapun orang yang biasa menghisab dirinya ketika masih di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kenapa kok kita harus muhasabah? Yang kedua adalah muhasabah merupakan qadaya imaniyah. Qadaya imaniyah merupakan suatu diskursus keimanan seseorang. Artinya bahwa muhasabah itu memiliki korelasi positif dengan tingkat keimanan seseorang. Orang yang jarang melakukan muhasabah, mustahil dia akan memiliki keimanan yang berkualitas. Kenapa? Karena bisa jadi lengah. Sudah benar belum iman saya ini? Amal-amal saya ini ada tuntunannya apa tidak? Lalu kemudian orientasi saya kemana? Apakah ikhlas karena Allah atau hanya karena manusia semata? Ini bagi orang-orang yang bermuhasabah. Mungkin kita lengah. Di pertama kali mungkin niat kita kuat lillahi ta'ala, tapi di dalam perjalanannya, kalau kita tidak muhasabah, tidak hati-hati, bisa tergelincir. Karena syaitan itu senantiasa menggoda manusia untuk menyesatkannya. Maka ada satu doa yang dituntunkan di dalam Al-Quran, bahwasanya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Rabb, a'udzubika, bahwa aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan, wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran syaitan-syaitan itu. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu muhasabah harus kita senantiasa budayakan agar keimanan kita senantiasa naik kualitasnya dari waktu ke waktu. Yang ketiga, bahwa muhasabah itu merupakan karakter orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampaikan oleh khatib bahwa saking pentingnya perintah muhasabah itu hingga akhirnya Allah itu apit dengan perintah ketakwaan. Itu berarti sangat penting dan merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa itu sering-sering dia melakukan muhasabah.
Yang keempat, bahwa muhasabah itu merupakan matlabun asri, merupakan tuntutan kekinian. Jamaah sekalian, mungkin yang berada di perusahaan, di lembaga-lembaga profesional, kita mengenal ada yang namanya PPEPP, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan dan pengembangan. Padahal itu masalah keduniaan. Dunia hanya permainan belaka. Tapi pernahkah kita melakukan PPEPP dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita kehidupan ukhrawi? Pernahkah kita berpikir kita besok selamat atau tidak? Aman nggak saya besok mempertanggungjawabkan amal-amal saya? Ma'asyiral muslimin, menghitung berapa untuk kita, berapa rugi kita, berapa dividen yang akan kita bagikan, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, maka itu sudah menjadi sesuatu yang tuntutan kita bersama-sama. Maka cepat atau lambat itu akan memiliki dampak kepada peningkatan usaha kita, lembaga kita dan sebagainya. Begitulah kalau hal itu kita terapkan di dalam kehidupan keimanan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, bahwa muhasabah itu akan memiliki added value, nilai tambah di dalam kehidupan kita, terutama di dalam masalah kehidupan dalam rangka untuk memperingan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, muhasabah itu merupakan kunci sukses kehidupan orang-orang yang unggul. Mari kita lihat sejarah. Sejarah mengatakan bahwasanya generasi yang terbaik pasca Rasulullah SAW itu adalah para sahabat yang empat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian setelahnya adalah tabi'in, diikuti dengan tabi'in. Apa yang beliau lakukan bersama-sama itu? Yang pertama, beliau adalah senantiasa melakukan muhasabah. Pantaslah beliau-beliau itu menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang memiliki beragam prestasi di dalam amal solehnya, dan juga mereka dikenang sepanjang zaman. Tapi ma'asyiral muslimin, meskipun beliau itu menjadi orang-orang yang besar, amal solehnya banyak, dan juga dikenang di sepanjang zaman, tapi ternyata ada satu karakter yang itu perlu kita ikuti bersama-sama. Apa itu? Bahwa beliau tetap khawatir bahwa jangan-jangan apa yang beliau lakukan ini tidak diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu, beliau senantiasa takut nanti bagaimana hari kiamat itu kalau menerjang kepada kita. Apa yang akan saya perlakukan untuk hari kiamat itu? Apakah amal-amal saya ini diterima atau tidak? Oleh karena itu, hal ini sebagaimana yang disinyalir oleh Allah SWT di dalam firman-Nya, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai dengan 61. Karakter-karakter ini. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguh ada orang-orang yang karena takut kepada Rabb-nya, mereka kemudian sangat berhati-hati di dalam beramal. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka yakin dengan ayat-ayat yang Allah berikan, yang Allah sampaikan, yang Allah firmankan, itu mereka sangat yakin. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka tidak sama sekali tidak melakukan kemusyrikan, tidak menyekutukan kepada Rabb-nya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya mereka itu memberikan apa yang mereka berikan dalam rangka untuk sedekah, sebagian dengan cara apa? Dengan hati yang tulus, dengan rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Kemudian ditutup oleh Allah SWT di ayat yang 61, yaitu ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah, kata Allah, yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka orang-orang yang lebih dahulu untuk mendapatkan apa yang telah mereka usahakan. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW itu menginspirasi bagi kita semuanya. Mari kita perbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kita, bukan dalam rangka untuk apa-apa, tapi dalam rangka untuk lillah, dalam rangka untuk li'ilahi kalimatillah. Senyambang kita senantiasa terus melakukan muhasabah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima semua amal-amal ibadah kita di tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan tahun baru 2023
dalam kondisi keimanan dan ketakwaan yang lebih baik, dan kelak mudah-mudahan diambil dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma a'azzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la